Jadi masalah-masalah yang di masyarakat itu biasanya nggak terlalu rumit. Jadi sesuai dengan masalah kita juga, masalah sehari-hari, keluarga kita. Nah, kita coba di kita terapkan di orang lain. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gitu biasanya nggak dapat di kuliah begitu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih merasakan nikmat kesehatan, melaksanakan kegiatan aktivitas seperti saat sekarang ini, dan tidak lupa pula selawat bering salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Baiklah, ananda sekalian yang kami sayangi, kami cintai, dan kami banggakan, yang merupakan harapan tunas bangsa. Baik, pada kesempatan sekarang ini, tiba-tiba tadi dihubungi, ya, untuk menghadiri kegiatan rutin kita, ya, itu Predator di sini episode ke-8 dan sekaligus tahlilan kita untuk dan doa untuk saudara kita yang sudah mendahului kita, ya, Audian atau yang lebih kita kenal dengan Vivi, ya. Seperti yang sudah dijelaskan di Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, siapa yang dahulu dipanggil menghadap Sang Khalik, umurnya berapa, kapan, di mana, itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Sang Pencipta. Tetapi itu adalah suatu hal yang pasti. Maka dari itu, dengan waktu yang singkat ini, di dunia ini, marilah kita gunakan, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan dengan amal dan ibadah, ya, karena itulah yang akan menolong kita di akhirat kelak. Nah, tidak lain, tidak pendidikan, tidak harta, tidak sanak saudara, tidak, hanya amal dan ibadah yang akan menjadi penolong kita. Maka gunakanlah waktu yang singkat ini untuk mengumpulkan poin-poin kita agar dapat menempati posisi yang terbaik, yaitu surganya Allah. Cita-cita tertinggi kita adalah surganya Allah, hanya itu, ya. Seperti sudah kita lihat, guru-guru kita sudah banyak mendahului kita, teman-teman kita sudah banyak mendahului. Nah, itu merupakan suatu hal yang pasti, gitu. Jadi, marilah sisa hidup kita ini kita gunakan agar bermanfaat untuk orang lain, ya. Gunakan duniamu untuk mencapai akhirat, ya, akhirat yang lebih baik. Nah, kemudian di dalam menjalani kehidupan ini, jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia, jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya, ya. Pesan dari Ibu hanya itu saja. Ingat, fokus kita tidak dunia, tapi fokus kita akhirat, ya. Contohnya tidak jauh-jauh, teman, saudara yang sepermainan, saudara yang saling berinteraksi
di organisasi ya. Nah, tiba-tiba sudah mendahului kita menjumpai sang Khalik. Nah, apa yang kita bawa? Nah, itulah amal ibadah kita sebagai penolong kita di akhirat. Ya. Kemudian untuk kedepannya diharapkan kegiatan rutinitas kita ini tetap berlanjut ya, tetap berkarya, tetap memberikan yang terbaik ya. Berbagi ilmu merupakan suatu amal yang baik ya, suatu amal yang baik. Nah, jadi ketika kalian bergabung di organisasi ini merupakan suatu langkah yang sudah tepat ya, sudah tepat karena karena mendapatkan nilai dan ilmu yang lebih ya dibandingkan yang lain tidak bergabung di organisasi manapun. Ketika mereka bergabung di sebuah organisasi itu merupakan sebuah nilai tambah ya untuk kehidupannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Baik, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Teruslah berkarya, teruslah berbuat baik untuk orang banyak ya, karena itu yang akan menolong kita untuk di akhirat kelak. Akhir kata, Ibu ucapkan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dr. Regina Novita atas sambutannya. Selanjutnya kita adalah tahlil bersama yang akan dipimpin oleh Bang Ridwan. Kepada Bang Ridwan dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca Yasin dan kita hadiahkan buat almarhumah Audian Desvi Yolanda ya, yang baru berpulang sekitar 2 hari yang lewat ya. 2 hari yang lewat. Semoga apa yang kita bacakan ini dan apa yang kita hadiahkan ini semoga menjadi amal bagi beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabatihi wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'al malaikatil muqarrabin. Syai'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم يوم الدين الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين الضالين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم مالك يوم الدين الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين صراط أنعمت الذين أنعمت عليهم غير عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب ولا عليهم ولا الضالين. الضالين وخصوصا إلى روح أوديان في يولندا لهم الفاتحة. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم مالك الدين يوم الدين إياك نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين. الضالين Lanjut surat Yasinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذ لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ridwan. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Said. Pada Bang Said dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في صورة الموت والنجاة من النار عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa pimpinan-pimpinan kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ampunilah saudara kami ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah. Almarhumah Audian Desvi Yolanda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau ya Allah yang menghidupkan kami Allah. Dengan kekuasaan-Mu pula ya Allah menghidupkan kami ya Allah, mematikan kami ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghfir laha bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqiha minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi wa abdilha دارا خير من دارها وأهلا خير من أهلها وزوجا خير من زوجها وقها فتنة القبر وعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Said. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula acara doa kita pada hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator pada talk hari ini, yaitu Kasih Syahdatul Helma. Kepada Kasih Syahdatul Helma, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk umat yang sudah membawakan acara tadi. Kemudian ini kita lanjut aja langsung untuk predator ya. Kepada teman-teman dan hadirin sekalian, persilakan untuk menonaktifkan audio dan juga kameranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Siti Syahdatul Helma di acara dan di agenda Predator, di mana agenda Predator ini merupakan agenda rutin yang setiap minggunya kita laksanakan, di mana kita akan membahas mengenai tema-tema tertentu yang pastinya menarik untuk dibahas, informatif, edukatif, dan juga yang pastinya sangat memberikan wawasan baru untuk teman-teman semua, insya Allah. Adapun tema malam hari ini yaitu kupas tuntas ilmu komputer. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah membahas tema ini yang diberikan atau dijelaskan oleh Bang Syarfi Aziz sebelum, namun itu untuk khususnya untuk Institut Pertanian Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu ataupun narasumber dari Bang Zuliar Effendi Eskom.
Karena sebagai informasi, Bang Zulkifli Effendi ini merupakan salah satu alumni dari Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasimia. Selain itu, Bang Zuliar juga merupakan anggota dari Puzzle Research Data Teknologi ataupun Predatek yang tergabung di dalam Puzzle 6. Saat ini Bang Zuliar aktif sebagai mahasiswa magister S2 di program studi ilmu komputer IPB. Baik, untuk tidak memperpanjang masa lagi, langsung saja kita panggil narasumber kita malam hari ini. Assalamualaikum Bang Zuliar, apa kabar Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat ini. Ini suaranya kedengeran nggak sih? Agak kecil Kurang sih. atau agak kecil ya? Bentar. Bagaimana sekarang? Udah ya? Ya. Halo? Gimana? Jelas? Oke, udah jelas. Untuk teman-teman semua, silakan coba diberikan respon. Saya kira jelas nggak suaranya? Oke. Jelas, Bang. Udah. Jelas, Kak. Oke. Terima Yuk, kasih kita untuk seluruh silakan dimatikan kembali audionya. Baik, langsung saja nih ke tema pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu mengenai kupas tuntas ilmu komputer. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kesibukan apa sih yang Abang lakukan saat ini, kegiatan yang Abang lakukan sekarang? Oke, selama pandemi ini ya paling revisian, persiapan untuk menuju kolokium, dan untuk masuk ke semester 3-nya. Paling itu aja sih, sama refreshing lah gitu sendiri. Pulang Kalau gitu. pandemi ini refleksinya kayak mana coba? Paling nonton yang biasa baca, selain belajar di bidangnya, perlu belajar yang lain juga ya gitu. Pengetahuan yang lain juga penting. Nah, benar. Jadi jangan berkutik terus dengan bidangnya, tapi refreshing juga dengan bidang yang lain. Oke, mantap. Nah, itu dia. Oke, Bang, lanjut. Seperti yang kita ketahui nih, Bang, saat ini kan sedang menjalankan studi S2 di program studi ilmu komputer. Yang mau ditanyakan ini saat ini adalah, kenapa sih Abang memilih program studi ilmu komputer? Oke, kenapa? Karena ini berkaitan dengan bidang dan penelitian di S1 Bang gitu. Jadi di ilmu komputer itu ada salah satu bidang data mining yang Abang tertarik di sana. Nah, ilmu komputer itu lebih mengupas ke sana juga. Jadi lebih mengarah ke bidangnya lah begitu. Oke, karena berkaitan dengan penelitian S1 Abang sebelumnya ya. Nah, iya, berkait dengan topik riset dan mau melanjutkan begitu. Oh, gitu. Berarti pengembangan dari penelitian sebelumnya. Ini iya, kan benar. sebelumnya Abang mengambil program studi sistem informasi gitu. Kemudian di S2-nya ngambil ilmu komputer. Yang ingin saya tanyakan, ilmu komputer seperti apa sih Bang? Apakah kita hanya berkutik untuk membahas komputer saja misalnya? Kalau biasanya kan orang awam mengenal komputer itu adalah personal komputer gitu kan? Ataupun punya cakupan yang lebih luas lagi gitu Bang? Entah dari berbagai bidang atau hal lainnya Bang? Oke. Sebenarnya ilmu komputer ini hampir bisa dimasuk di semua bidang. Jadi gimana kita nge-eksplornya lebih lanjut. Jadi bukan hanya sebatas komputer, teknologi, alat untuk mengerjakan, bukan hanya sebatas itu. Bisa digunakan untuk membantu masyarakat, seperti di IPB sendiri itu fokusnya ke pertanian, misalnya untuk robotik, untuk hasil panen, untuk panen. Jadi menentukan matang atau enggaknya itu dengan algoritma, jadi berdasarkan gambar, sensor, segala macam gitu. Jadi bisa membantu di berbagai bidang, bukan hanya alat gitu. Oh, nah, jadi berdasarkan penjelasan Bang Zuliar tadi kita bisa tangkap bahwa ilmu komputer itu nggak melulu tentang alatnya saja, tapi dia mencakup berbagai bidang dan ranah ya Bang. Bisa di pertanian, bisa di pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian Bang, hal menarik apa yang Abang temukan di ilmu komputer gini Bang? Hal menarik satu sih, di mata kuliah ini data mining ini pertama kali dengar itu ada namanya contrast mining. Nah, sama kuliah
selama nge-explore baca-baca tentang data mining itu belum pernah ketemu tentang gold rush mining. Nah, di sini pertama kali dengar, referensinya juga masih nggak terlalu banyak untuk bahasa Indonesia-nya. Nah, sedangkan referensinya itu bahasa Inggris lebih banyak. Nah, itu perlu nge-explore lagi sih. Dan itu cukup menarik karena itu baru dengar. Terus sih. Berarti sejauh ini yang menarik menurut Abang di ilmu komputer itu adalah contrast mining yang menjadi bagian dari data mining itu sendiri, Bang. Iya, benar. Kalau boleh tahu contrast mining itu apa tuh, Bang? Contrast mining itu gini, basicnya misalnya kita melakukan cluster. Nah, hasilnya itu bukan hanya sampai di situ. Di situ bisa dilanjutkan kayak gampangnya gini. Kita menemukan apa sih lanjutan dari itu? Misalnya yang mewakili, yang menjadi pembeda dari klaster satu dan klaster yang lain. Nah, itu bisa digali lebih lanjut lagi. Dan itu ada kayak persamaannya gitu. Dan itu ada pembagian lagi dalam contrast mining. Beberapa lagi. Nah, itu perlu lebih dalam lagi sih untuk materinya. Oh, berarti kalau misalnya kayak S1 kita kemarin, kita hanya mempelajari data mining. Berarti bisa dikatakan data mining itu hanya dasar-dasarnya aja. Iya, itu basic sih. Jadi di sana itu ada banyak pengembangannya lagi. Salah satunya adalah contrast mining. Oke, menarik banget. Benar. Selain contrast mining sendiri yang menurut Abang menarik, ilmu apa saja yang Abang pelajari yang lainnya selama Abang menempuh pendidikan di ilmu komputer? Oke, kalau di sini kita di semester awal itu diajarkan mata kuliah umum seperti di S1, cuman nggak sebanyak di S1. Nah, ada 3 bidang juga, jaringan, kemudian ada perancangan, dan ada di komputer cerdas. Nah, di situ kita diajarkan semua, ada perancangan algoritma, kemudian matematikanya juga diajarin, jaringan juga diajarin. Nah, itu semuanya sebelum kita memilih mata kuliah pilihan sesuai dengan topik untuk membantu topik penelitian kita antara. Gitu. Berarti di ilmu komputer IPB sendiri itu terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama itu ada jaringan, kemudian perancangan, dan juga komputer cerdas. Komputer cerdas. Iya. Kalau boleh tahu, Abang, untuk penelitian Abang sendiri, Abang mengambil bidang apa, Bang? Kalau Abang sendiri ngambil bidangnya itu CIO, Computer Intelligence and Optimization. Jadi bagian komputer cerdas dan optimasi algoritma gitu. Jadi fokusnya di sana, termasuk data mining di sana. Dan punya Abang ini fokusnya ke text mining begitu. Text miningnya. Iya. Kalau Helma pribadi sih kayaknya masih agak gimana gitu ngedengar Rio, kayaknya baru sesuatu yang baru Helma dengar gitu. Nah, makanya tadi Abang sebutinnya komputer cerdas saja. Komputer cerdas, oke, siap. Iya. Komputer cerdas nih. Kalau berbicara tentang komputer cerdas ataupun berbicara tentang ilmu komputer, apakah selalunya ilmu komputer itu berkaitan dengan ngoding ataupun pemrograman? Karena kan seperti yang kita tahu, kalau orang itu tanya, anak ilkom atau anak ilmu komputer itu biasanya juga ngoding gitu. Nah, menurut Abang gimana? Sebenarnya begini sih, anak ilmu komputer nggak perlu paham ngoding banget, tapi cukup struktur codingannya paham, itu udah cukup banget. Dan ini nggak harus, cuman kita diajarkan di S1 begitu kan ya. Nah, tapi ada satu saran Abang, paling nggak dari kita yang mau masuk ilmu komputer, terutama data science, itu paham satu bahasa pemrograman. Nah, ini untuk membantu kita ntar. Soalnya kalau kita menggunakan tools yang udah disediakan tanpa bisa dimodif, ini susah untuk mengembangkan. Misalnya library-nya nggak kita temukan, kita nggak bisa ngoding. Terus kita mau nyoba di data yang besar, nah itu nggak bakalan bisa sih, tapi lama dan manual. Nah itu jadi penting banget, paling nggak kalau data science paling nggak Python atau R sih. Itu udah banyak digunakan dan open source juga. Nah, iya benar. Nah,
Jadi itu teman-teman, seandainya kita mau lanjut studi ilmu komputer gitu, khusus di bidang data science, minimal kita mengetahui salah satu bahasa pemrograman. Nah, yang seperti yang disebutkan oleh Bang Juliar tadi, kalau nggak Python itu R gitu. Berarti salah satunya setidaknya yang minimal. Untuk Abang sendiri itu Python atau R, Bang? Kalau Abang untuk sekarang itu masih Python, tapi kalau untuk di sini tugas-tugasnya kita itu menggunakan R. Jadi struktur codingan itu biasanya tidak beda jauh. Jadi kalau paham satu bahasa codingan ke bahasa codingan lainnya nggak terlalu sulit. Jadi gampang menyesuaikan lah. Berarti setidaknya kita perlu tahu lah dasar-dasar dari pemrograman ya, Bang. Nah iya, jadi nggak perlu paham expert coding, tapi paham struktur coding. Struktur coding, benar banget. Oh, berarti secara nggak langsung Abang pakai keduanya dong, maupun Python ataupun R. Sih, secara nggak langsung benar. Kaitan dengan itu kan nggak melulu tentang coding menurut Abang tadi, tapi harus. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut hal apa sih yang masih banyak diketahui oleh orang tentang ilmu komputer? Atau sebenarnya banyak nih perspektif tentang ilmu komputer yang masih banyak disalahpahami oleh orang? Oke. Yang paling banyak itu biasanya dari teman kita sendiri lah. Karena kita bidangnya komputer, entah hack FB misalnya. Iya Kemudian benar. IG, ya kemudian perbaiki pintar, itu banyak lah. Nah itu mana kita ngejelasinnya aja sih. Kalau ya kita lulusannya ini, bidang ini, tapi biasanya masalah yang ada di masyarakat itu tentu kita pernah hadapi sendiri. Misalnya kita punya masalah printer, kita punya printer, ada masalahnya tentu sama nih. Nah itu kita dari situ dapat penyelesaian masalahnya, dapat ilmunya, bisa kita terapkan harusnya. Jadi masalah-masalah yang di masyarakat itu biasanya nggak terlalu rumit. Jadi sesuai dengan masalah kita juga, masalah sehari-hari, keluarga kita. Nah, kita coba kita terapkan di orang lain. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gitu biasanya nggak dapat di kuliah begitu. Itu kemampuan ekspor sih. Jadi selain belajar di kuliah, kita juga harus mengeksplor lagi pengetahuan atau wawasan kita sebagai seorang mahasiswa ya, Bang. Apalagi label itu adalah anak ilmu komputer gitu ya. Benar, harus dimanfaatkan. Nah, berkaitan dengan eksplor wawasan atau pengetahuan nih, Bang. Menurut Abang, Bang, basic ilmu apa sih yang harus dimiliki atau dipersiapkan nih sedini mungkin untuk menunjang proses belajar, khususnya bagi teman-teman yang berplanning untuk melanjutkan studi di program studi ilmu komputer? Oke ya. Yang pertama jelas niat udah pasti. Niat. Nah itu. Oke. Selanjutnya matematika sih. Jadi matematika itu sangat penting soalnya di ilmu komputer yang nggak jauh dari sana. Jadi, kayak persamaan, kalau bosan ya susah, statistik segala macam. Nah, contohnya di data mining sendiri, di algoritma ada persamaan dasarnya ya statistik. Jadi jangan sampai bosan. Nah, itu satu. Kalau tertarik jaringan, ya paham basic-basic jaringan itu sendiri. Jaringan komputer segala macam, itu perlu dipelajari. Nah, selanjutnya kalau yang tertarik ke perancangan sistem, software engineering, nah itu kayak untuk kemampuan analisanya itu dipertajam lagi, bukan hanya di sana saja. Analisanya tuh bisa lebih out of the box, hingga memikirkan ide baru gitu. Ide baru, kemudian paham dengan kayak DFD, use case, segala macam. Nah, itu basic untuk perancangan sistem penting banget. Dan satu lagi yang terakhir itu logika sih. Jadi itu perlu dipertajam lagi seperti dengan mengasah dengan website-website terkait ilmu komputer. Itu sudah banyak disediakan. Misalnya kita mengakses contohnya nih Kaggle. Ada data. Nah, di situ ada discuss. Jadi kita baca di sana. Data ini begini loh bentuknya, bisanya diapakan. Nah, di situ kita bisa ngecek. Itu harus dimanfaatkan banget sih. Jadi kembali explore lagi sih kemampuan basic.
yang tadi itu udah menjelaskan, intinya kembali lagi kemampuan analisa sama logika. Itu yang penting. Kemampuan analisa dan logika. Wah, menarik banget ini. Untuk Abang sendiri atau tips cara yang Abang lakukan untuk mengasah ketajaman analisa dan logika Abang, kayak mana caranya, Bang? Tadi satu contoh yang di Kegel itu langsung nerapin, lumayan berpengaruh sih bagi Abang sendiri. Kemudian selama kuliah juga ini follow di ResearchGate. Jadi bikin akun ResearchGate, kalian follow topik penelitian yang mau kalian ambil. Jadi penulis-penulis dengan topik yang mau kalian ambil, follow di sana. Nanti kalian akan dapat updatean publikasi baru dari mereka lewat email. Jadi setiap mereka ada publikasi dari ResearchGate itu muncul notifikasi di email gitu. Dan lagi perlu teman sih. Jadi kita minta ide ke teman, bukan mungkin dari teman itu, tapi membuka ide kita, hingga muncul ide yang dari orang begitu. Harus dari kita, nyaman di kita gitu. Itu sih. Nah, itu dia. Tadi ada beberapa tips dari Bang Zuliar ya untuk gimana caranya kita bisa mengasah lagi ketajaman logika dan juga analisis kita. Salah satunya tadi ada dengan cara ikut tim, ikut apa sih di Kegel ya Bang, di Kegel sendiri. Iya. Kemudian ada di ResearchGate ya kan, langsung ikutin ataupun follow bidang-bidang keilmuan komputer yang mau kita dalami lagi. Nah, yang terakhir itu berteman dengan orang-orang yang mungkin punya satu pemikiran ataupun punya ketertarikan yang sama di bidang komputer ya Bang. Nah iya, soalnya tidak cuma teori kalau untuk penerapan logika. Soalnya logika berdasarkan masalah-masalah yang kita temui di dunia nyata dan penerapannya bakalan beda. Begitu. Oh, menarik banget. Nih, sebelumnya Abang kuliah di sistem informasi. Seperti yang kita tahu, sistem informasi itu ada bisnis sistem informasi, ada manajemen sistem informasi, dan juga yang terakhir ada rekayasa sistem informasi. Beda halnya dengan ilmu komputer sendiri yang Abang bilang tadi ada jaringan, kemudian perancangan, dan juga komputer cerdas. Menurut Abang, sejauh ini, sejauh yang udah Abang lewatin sekarang, apa sih Bang perbedaan antara program studi sistem informasi dan juga ilmu komputer sejauh yang Abang pelajari? Kalau selama yang Abang pelajari gini ya, kalau di sistem informasi selama menempuh pendidikan di S1 itu banyak mata kuliah bisnis, manajemen, kemudian apa lagi ya, ke mengarah proses bisnis begitu. Nah, kalau di sini bagaimana mengasah logika kita, analisis kita untuk permasalahan di dunia nyata dan membantu menyelesaikan masalahnya begitu. Jadi lebih ke penerapannya, tapi bukan fokusnya ke dunia bisnis begitu. Kalau kita di SI kan diarahkan ke proses bisnis, manajemen. Nah, enggak. Nah, ada juga bidang knowledge management system juga ada. Kemudian untuk bisnis juga ada ya, perancangan sistem kayak e-commerce. Itu juga ada. Cuman nggak terlalu diarahkan ke sana. Sedangkan di sistem informasi kita itu masuk ke mata kuliah wajib. Sedangkan ini kita bisa memilih atau tidak begitu. Jadi sesuai dengan minat kita lah. Sesuai dengan minat gitu. Berarti untuk Abang sendiri ilmu komputer ini nggak ada ngambil sistem informasi ya Bang? Kalau Abang sendiri nggak ada sih. Jadi paling sempat mata kuliah wajib itu lanjutan dari rekayasa perangkat lunak D1 itu rekayasa lunak lanjut. Nah, lanjutan dari RPL tuh. Ada lanjutannya juga dari RPL. Untungnya di dasar-dasarnya udah dapat duluan di S1 ya Bang. Oke. Nah, iya itu. Berbicara tentang data mining dan juga tadi ada Bang singgung sedikit tentang kontras mining yang materi-materinya sendiri, teorinya sendiri nggak kita temukan tuh di apa namanya di dalam bahasa Indonesia. Yang ingin Helma tanyakan, berarti kan secara nggak langsung kita harus mencari referensi-referensi bahasa Inggris. Menurut Abang, seberapa besar sih urgensitas ataupun
seberapa pentingnya kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sendiri pada saat menempuh pendidikan studi di komputer? Oke. Untuk bahasa Inggris sendiri penting ya. Selain untuk syarat masuk lanjut ke studi. Nah, biasanya di ilmu komputer dan bidang-bidang lainnya, referensi itu lebih banyak internasional tentunya. Dan sumber aslinya, misalnya kita mau cari suatu algoritma begitu, dan penemunya sudah melakukan publikasi, tapi kita tidak mengutip ke dia langsung karena itu bahasa Inggris. Nah, itu fungsinya kita. Kita harus belajar agar kita kutip dari orangnya langsung. Jadi nggak ada salah konsep di sana. Nanti kita copy yang udah dikutip lagi, kemudian dikutip lagi. Nah, bakal beda. Takutnya sanatnya udah beda. Begitu kan. Jadi udah sampai ke aslinya. Nanti beda lagi. Itu penting banget. Selain itu, kayak video tutorial. Kita nggak nemu nih bahasa Indonesia. Tentunya solusi terakhir bahasa Inggris lagi. Iya. Balik lagi harus bahasa Inggris. Jadi sesuatu yang baru biasanya ditemukan dan dijelaskan biasanya dalam bahasa Inggris bahasanya ya. Begitu. Jadi sangat sangat penting sih. Dan mau masuk lanjut studi sekarang juga apa-apa juga pakai TOEFL begitu. Nah, berarti untuk teman-teman semua yang mungkin masih minder dengan bahasa Inggrisnya atau ngerasa kemampuan bahasa Inggris masih di bawah rata-rata gitu kan, dan ingin melanjutkan lagi ke perguruan tinggi ataupun ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ya kalau bisa dilatih lagi bahasa Inggrisnya. Masuk saya pribadi sih. Oke. Nanti itu kepentingan, salah satunya sangat penting bahasa Inggris ya, karena banyak juga materi-materi ataupun teori-teori yang nggak kita temukan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, Bang, sejauh ini udah berapa semester Abang di ilmu komputer saat ini? Saat ini semester 2 mau masuk semester 3. Semester 2 menuju 3. Akhir Agustus ini masuk 3. Udah lumayan lama tuh ya. Oke. Setahunan. Selama 2 semester menuju 3 ini, tantangan terberat apa sih selama berkuliah di komputer yang Abang rasakan? Yang paling berat sih di semester awal. Mengapa? Karena susah menyesuaikan bukan sama lingkungan, tapi sama materi yang diajarkan. Karena beberapa itu belum didapat dan kita harus belajar lagi. Di situ berapa lama untuk menyesuaikan? Sekitar hampir 2-3 bulan. Setelah itu baru bisa menyesuaikan kembali. Soalnya ada beberapa materi yang tidak dapat, kita perlu lagi, explore lagi, belajar lagi, tentunya butuh waktu begitu. Dan di sana paling agak menyulitkan lah begitu. Soalnya kita ngulang lagi kan ya. Iya sih. Karena banyak materi yang seperti Abang bilang, materi dasar yang nggak semuanya didapatkan ya Bang ya di satu. Nah, tadi Abang bilang ada lebih kurang makan waktu 2 bulan 3 bulan untuk beradaptasi dengan bidang ya, dengan bidang yang Abang ambil saat ini. Gimana caranya Bang untuk melakukan adaptasi itu sendiri Bang? Adaptasi ya, kalau lingkungan sebenarnya nggak terlalu sulit. Nah, kita cukup berbaur. Mau nggak mau, kita butuh orang. Jangan minder sih. Jangan merasa ilmunya kurang, jangan merasa ilmu juga lebih. Nah, ini nggak boleh nih. Terus, kalau seandainya kita nggak paham, bilang paham. Jangan ngangguk-ngangguk. Biasanya itu jangan. Kalau nggak paham tanya. Kemudian teman tadi dari kemampuan komunikasi, mengenal teman. Nah, ini penting soalnya kita butuh teman untuk mengajarkan kita di luar waktu kuliah kita ya. Kalau di waktu kuliah kita bisa bertanya dengan dosen kita.
Nah, dan waktunya terbatas. Sedangkan kita punya teman. Dan selanjutnya manfaatkan pustaka. Itu penting. Itu penting. Di sana sudah disediakan fasilitas. Bagaimana kita menggunakannya saja. Nah, di situ kalau abang sendiri itu sering main di pos-posnya, tapi di seberang perpus itu di SI. Jadi cuma bawa laptop, di situ sudah disediakan meja, jadi kita bisa mandiri baca literatur gitu kan, bacaan-bacaan. Nah, paling itu doang sih, sambil kayak ya mau melakukan apa begitu, sambil jangan terlalu fokus ke situ juga. Misalnya bosan, ya baca yang lain atau yang bisa berdiri, kasih selingan. Dan kalau nggak paham, jangan langsung nanya teman, usaha dulu sampai nggak nemu, baru nih ke teman. Nanya teman bukan pure minta jawaban, minta keyword dulu. Soalnya sesuatu yang kita kerjakan sendiri bakal kita ingat, dan itu lama, tahannya lama banget. Soalnya itu masalah kita, namanya masalah kecil apapun biasanya ingat. Oke, ya Apalagi sih. kalau kita mentok. Ya. Jadi kalau udah nggak tahu ataupun kurang informasi, lebih baik cari sendiri sampai nemu gitu. Kalau enggak, kalau udah nanya ya. Oke. Karena biasanya kan kita kayak gitu kan, belum dicari udah nanya duluan. Itu dia, belum apa-apa udah nanya apa nih? Iya, udah cari kan? dulu. Itu tips untuk kita juga ya, kalau mau mengingat sesuatu, salah satu cara dari Bang Juliar tuh kayak gitu, cari dulu sampai ketemu gitu. Mantap. Iya. Tadi berkaitan dengan salah satu cara Abang untuk biar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan maupun dengan bidang ilmu pengetahuan yang saat ini Abang ambil. Berkaitan dengan bidang nih Bang, sama Abang perkuliahan, mata kuliah apa sih yang paling Abang sukai? Yang paling disukai data mining terapan sih. Soalnya sebelumnya juga suka itu mata kuliah data mining di S1. Dan yang kedua itu geoinformatik juga, mata kuliah pilihan yang diambil. Di dalam sana juga ada data miningnya, cuman fokusnya ke data spasial. Kembali lagi data mining. Itu sih yang paling disuka. Data mining, berarti data mining terapan gitu. Kalau nih tadi sama mendengar ada data mining, kemudian ada data mining terapan. Kalau boleh tahu sesuatu yang berbau data mining tuh berapa banyak SKS-nya di ilmu komputer sendiri, Bang? Sebenarnya cuma satu mata kuliah. Cuman kayak kita belajar algoritma. Nah, di situ biasanya di sub mata kuliah ada juga diselipkan kayak algoritma data mining di sana. Misalnya mastering, kita mau cek kompleksitas algoritma. Nah, contohnya bisa jadi algoritma data mining itu sendiri. Kemudian mata kuliah kecerdasan komputasional, nah itu juga dimasukin. Kayak beberapa mata kuliah di sub mata kuliahnya ada menggunakan data mining begitu. Contohnya geoinformatik tadi, itu fokusnya ke data geo ya, satelit segala macam. Nah, di situ ada penerapan data mining juga di sub setelah UTS. Berarti secara nggak langsung bisa kita simpulkan bahwa data mining ini sangat bersinggungan dengan hampir seluruh mata kuliah yang diambil ya, Bang? Iya, bisa dibilang itu semua bidang juga. Jadi kita bisa menerapkan data mining di hampir semua bidang. Kita kalau di S1 sendiri kan ya di data mining aja gitu ya kan, karena cuma memang itu mata kuliah yang lain. Di sini juga diajarkan ya text mining, kemudian apalagi ya pengolahan data citra juga diajarin, untuk klasifikasi data gambar begitu itu juga diajarin. Banyak banget. Luas. Nah, berarti next untuk waktu yang akan datang, Helma nunggu banget nih ilmu dari Abang untuk di-share ke kita semua. Oke, siap. Oke,
tadi berkaitan dengan mata kuliah dan juga berkaitan dengan tekanan. Nah, tekanan selama melaksanakan kuliah, Pak. Kemudian selanjutnya, suka duka selama kuliah di ilmu komputer sendiri apa aja, Bang? Kalau sukanya, suka apa duka dulu ya? Nah, Duka aja kali ya. Ya, boleh. Kalau duka itu paling yang tadi di awal itu kayak merasa apa ya, kurang banget gitu, merasa kurang banget, kayak nggak ada apa-apanya. Jadi tapi setelah itu bagaimana kita menyesuaikan, harus kembali lagi, jangan ngedrop dulu kan. Nah, paling itu aja dukanya. Sukanya membuka wawasan sih. Sesuatu yang tidak pikirkan di S1 bisa begini. Contohnya, ternyata bisa loh diterapkan. Nah, itu paling nggak kepikiran gitu. Jadi kita disajikan dengan kayak penyelesaian di kasus, kemudian gimana sih cara menyelesaikannya dengan ilmu komputer itu, dengan data, kemudian dengan ilmu-ilmu yang sudah dikasih. Nah, itu paling banyak sih. Soalnya pikirannya tuh lebih terbuka lah. Jadi bukan hanya di situ saja. Oke, berarti menambah wawasan pengetahuan khususnya terkait dengan ilmu komputer. Itu sukanya, dukanya itu di awal ya. Di awalnya. Susahnya kan. Oke. Tapi kan alhamdulillah saat ini udah biasa-biasa aja, Bang. Udah. Alhamdulillah semester 2 itu biasa aja. Banget. Selanjutnya nih, Bang. Banyak nih bagi teman-teman semua mungkin berkeinginan untuk lanjut S2 ataupun menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Pasti tips dan trik bagi tips dan dari Abang sendiri untuk teman-teman semua yang mungkin merasa banyak ketertinggalan baik berdasarkan ilmu pengetahuan terkait ilmu komputer ataupun khusus dengan bidang-bidang yang mau diambil, misalnya data science ataupun jaringan dan sebagainya gitu. Apa aja tips dan dari Abang biar bisa terus mengupgrade pengetahuannya gitu, Bang? Siap. Jadi yang perlu dipersiapkan itu sebenarnya apa ya, mental, jangan mudah ngedrop aja, drop aja, tapi jangan sampai ngedrop banget gitu. Nah, yang perlu kalian lakukan, kembali lagi, kemampuan ekspor itu diperlukan. Jadi nggak murni gimana ya, pemikirannya jangan terlalu simpel begitu. Jadi juga memikir hal yang sulit. Padahal ada hal yang sederhana yang bisa kita terapkan. Sebenarnya begitu. Jadi kalau tips and trick nggak ada yang super banget. Kalian siapkan basic. Yang paling penting basic nih. Tentukan topik kalian dulu. Maunya bidang apa? Nggak usah judul. Kalau judul dipikirkan lebih dahulu. Dipikirkan itu topik yang mau diambil, bidang yang mau diambil. Nah, jadi basic di sana, fokus sana. Soalnya nggak ada orang yang ahli di semua bidang. Jadi kalian fokus ke bidang yang ingin kalian ambil, dan bidang lain juga kalian pelajari, tapi tidak perlu terlalu mendalam. Gitu. Kembali lagi basic ya. Basic. Harus perlu didalami lagi basicnya gitu. Iya, kalau paham basic itu lebih mudah untuk pengembangannya. Soalnya semua pengembangan dari data mining segala macam, ya basicnya data mining. Paham konsep data mining, untuk penerapan yang lainnya nggak terlalu sulit. Jadi bisa menyesuaikan, paling belajarnya nggak terlalu banyak, kita nggak paham basic. Gitu. Kalau udah paham basic ya berarti mau menerapkan ke bidang yang lainnya tuh nggak terlalu banyak lagi harus kita pelajari lagi ya, Bang. Nah iya, soalnya kita punya basic, tinggal menyesuaikan aja. Nggak bakalan beda jauh begitu. Assalamualaikum. Oke. Nah, itu dia tips dan trik dari Bang Juliar untuk kita ataupun teman-teman semua
yang merasa masih banyak ketinggalan gitu, dan padahal berkenan itu untuk melanjutkan studi S2 ataupun jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke. Tadi berkaitan dengan bidang. Nah, kan kita nggak melulu nih Bang berkaitan dengan bidang gitu kita pelajari. Menurut Abang secara soft skill sendiri, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa gitu, khususnya S2, karena mungkin pressure atau tekanan di antara S1 dan S2 itu beda banget ya gitu. Dan jadi menurut Abang sendiri, soft skill apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa S2 jika hendak menempuh pendidikan lebih lagi gitu Bang? Pertama itu kemampuan sosialisasi. Nah, bagaimana kita mengenal lingkungan kita nih? Jangan samakan lingkungan kita dengan lingkungan kita yang baru nih. Lingkungan yang sebelumnya kita samakan dengan cara belajar kita di lingkungan yang baru. Nah, di sini kita perlu menyesuaikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya speaking, kemampuan komunikasi. Ini penting mengapa? Kita perlu mengenal lawan bicara kita. Apakah itu dosen, apakah itu teman kita, cara kita bertanya, cara kita bercanda sama teman. Soalnya nanti kita juga butuh teman. Itu kembali tadi, kita ingin bertanya ketika mentok, ya kembali lagi ke teman, atau enggak ke dosen, atau ke kakak tingkat kita, atau yang satu pembimbingan sama kita, sehingga itu membuka wawasan dia. Oke, yang selanjutnya itu kemampuan eksplorasi. Jadi bagaimana kalian memanfaatkan fitur search ini semaksimal mungkin. Ini fitur search ini sangat penting, tergantung kalian menggunakan keywordnya. Itu sih yang paling penting. Selain itu, di Predatek sendiri juga udah diajarkan kerjasama ya. Nah, biasanya itu lebih gampang untuk membantu kalian juga, membantu abang juga. Ternyata di sini banyak banget sih ilmu-ilmu yang didapat. Oke, mohon maaf Bang, tadi jaringan mati. Iya, tidak apa-apa. Oke, tadi lanjut, berarti tadi udah Abang berikan salah satu soft skill ataupun yang, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa jika hendak melanjutkan studi di S2 lagi. Nah, tadi udah banyak kita membahas mengenai mata kuliah, kemudian suka duka, kemudian apa sih perbedaan ilmu komputer sendiri dan sistem informasi sejauh yang udah Abang lewati gitu. Kemudian ada nih Bang, tapi jawab cepat ya. 3 kata yang mendeskripsikan ilmu komputer. Orang, Ya. analisis, rancang. Orang, analisis, rancang. Oke. Berarti matematika enggak ya? Dia analisis. Oh iya ya, masuk analisis. Alasnya hebat banget. Ngambil dari 3 kata tadi, orang. Kalau orang sendiri itu kenapa orang, Bang? Kenapa orang mendeskripsikan ilmu komputer? Yang analisis siapa kalau bukan orang? Ya, sistem cerdas, machine learning, belajarnya dari manusia. Kita menerapkan itu di sistem. Oh iya, itu jadi dari orang. Oke, orang, analisis. Oke, bener banget. Nah, udah nggak terasa ya, udah hampir setengah jam kita berdiskusi sama Bang Govin, Bang Zuliar. Selanjutnya sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan mengisi namanya di kolom chat. Nah, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya nih, ada pertanyaan berkaitan dengan organisasi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Bang Zuliar ini salah satu anggota dari Fakultas Data Teknologi ataupun Predatek UIN Suskaryo. Selama menempuh pendidikan S1 itu Abang bisa dikatakan cukup aktif, Bang, bahkan sangat aktif gitu di Predatek.
Nah, yang ingin Helma tanyakan, pengalaman selama di Predatek apa sih Bang yang relate banget gitu dengan keadaan Bang sekarang dalam menempuh pendidikan S2? Oke. Selain kemampuan tim, tentunya ya timing yang udah praktek itu sangat erat kekeluargaannya. Di luar itu kemampuan untuk berinteraksi sama orang, bagaimana kita menghadapi orang itu juga didapat dari sana, dari event yang telah dilaksanakan. Nah, dari kegiatan-kegiatan, kemudian mengenal siapa bicara kita, lawan bicara kita gitu kan. Kemudian yang paling berasa banget selama kuliah yang dipakai sampai sekarang itu kemampuan ini sih, kayak menulis. Soalnya pertama kali nulis paper itu di Predatek. Nah, dan kemampuan untuk kayak seminar itu pertama kali seminar nasional itu di Predatek, sama-sama anggota Predatek juga. Dan ini tidak lepas dari bimbingan dosen-dosen Predatek, sangat membantu banget di penulisan, sehingga mengajarkan penulis paper yang baik, cara ngutip paper, cara memilih paper yang cocok dengan topik kita gitu. Itu nggak kita dapatkan selama kita kuliah, itu kita dapatkan ya di sini lebih luasnya begitu. Oh, nah tadi Abang ada menyinggung tentang paper gitu. Mungkin banyak mahasiswa yang mungkin udah nggak tabu ataupun udah ya merasa udah familiar dengan paper ataupun publikasi ya bisa kita gitu. Menurut Abang seberapa penting sih publikasi yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa gitu? Publikasi penting untuk yang ingin melanjutkan studi atau yang sukanya nulis gitu. Nah, diharapkan hasil kita ini bukan sekedar paper, dan ada manfaatnya bukan sekedar nulis. Nah, untuk tahap belajar pertama kali itu bisa nyoba di level nasional, kemudian tingkatkan lagi. Nah, tentunya ini membantu untuk kayak ini loh yang kita hasilkan di selama kuliah begitu. Itu ada outputnya, dan itu bisa jadi pertimbangan nantinya ya. Jadi tidak tabu lagi kalau kita mau nulis penelitian, disertasi atau skripsi begitu. Jadi tinggal menyesuaikan aja, paling bedanya format doang begitu. Oke. Berarti cukup penting juga untuk seorang mahasiswa memiliki publikasi, apalagi yang mau lanjut S2. Nah, kalau sejauh ini kan Abang udah mau masuk ke semester 3, dan mungkin nggak lama lagi juga akan lulus nih, ya kan Bang? Oke. Sejauh ini nih ada pertanyaan nih dari dosen pembimbing kita, Bu Ice. Ya, halo Bu Ice. Bu Ice tanya, apa harapannya setelah ataupun kelanjutan yang akan Abang lakukan setelah tamat S2 nanti? Setelah tamat S2, sebenarnya sekarang itu tertarik ke bidang data analisis. Sebelum ini ingin jadi dosen. Nah, tapi di tengah jalan sampai sekarang itu tertarik ke bidang data science nih, sama data analis. Lebih ke startup sih jatuhnya. Nah, namun bisa aja tetap dosen, bisa juga ke bidang data analis begitu ya. Namun lebih tertarik ke startup begitu. Tapi itu cuman keinginan begitu. Oke. Tapi ini setelah tamat, Bu Ici nanya nikah kan ya? Oke. Nggak nanya, kayaknya nggak ada sih Bang pertanyaan itu. Tadi Abang ada singgung jadi dosen tuh Bang, mungkin gitu. Berarti ada ketertarikan di seorang dosen? Ada. Kan tadi Abang bilang itu sebelum ini pertamanya tertarik jadi dosen.
Hmm. Nah, dosen masih tetap tertarik sekarang. Oke. Cuman ketertarikan ada yang lebih begitu ya. Oke. Nah, Berarti kedudukan tertariknya tuh udah digantikan ya dengan yang lain. iya. Digantikan sih. Itu kayak opsi kita merencanakan aja. Pengennya ini, nanti dikasih yang ini, terima. Oke. Emang Beda. tertarik juga jadi dosen sih. Iya sih. Dari S1 soalnya udah nampak juga jadi asisten dosen juga kan abang dulu gitu. Waduh, galak kan ya? Ya, enggak juga sih. Oke. Itu dia jawab dari Bang Jula terkait harapan ataupun kelanjutannya setelah tamat S2 nanti. Nah, kemudian udah ada nih beberapa dari partisipan yang ingin bertanya. Baik, kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya, nantinya jika dikasih clue ataupun diperintahkan untuk menghidupkan kamera dan juga audionya, dipersilakan untuk menghidupkan. Pertanyaan pertama oleh Govinda Karisma Dewa. Kepada Govinda dipersilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ya agak menyalakan kameranya. Jadi saya ada pertanyaan nih, tapi sudah apa? Tapi saya penasaran nih, tapi tidak sesuai tema gitu bang, nggak apa-apa ya bang. Nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. lebih ke umum aja sih bang. Itu Oke. saya mau nanya gini bang, itu S2 itu bang keseharian kuliahnya tuh seperti apa ya bang? Itu kan kalau S1 kan mirip tuh kayak SMA, datang ke kelas, dengerin penjelasan dari materi, presentasi, tugas, kasih PR. Ya. Nah kan gitu loh bang, kalau S1. Kalau apakah S2 ini sama tuh apa gitu bang bedanya kalau ada bedanya gitu bang? Apakah ada bang? Dan itu untuk proyek tugas akhirnya tuh bang, itu konsepnya seperti apa ya bang? Apa bedanya dengan S1 abang dulu gitu konsepnya tuh? Oke, ini terkait penelitian abang atau umum ya? Umum sih bang. Umum abang ya? boleh juga sih. Oke, berarti umum sama penelitian abang gitu ya? Ya. Mungkin itu aja sih yang bang. Pertama dulu nih. Terima kasih ya bang. Oke. Yang pertama itu kalau ditanya sama, ya sama aja. Kita kuliah, datang, ada tugas juga, ada praktikum juga, ada ya sama persis. Cuman bedanya di sini ya cuman 2 tahun. Bedanya di itu doang, mata kuliahnya tidak banyak S1 dan kita langsung fokus ke penelitian. Nah, begitu. Jadi kita semester 2 itu udah memilih mata kuliah yang sesuai dengan bidang mau kita ambil. Lebih di sana. Di sini sendiri ada kelas khusus kan sama kelas reguler. Reguler sendiri itu Senin sampai Jumat. Nah, itu kita kuliah kayak biasa. Jadwal kayak ngisi KRS itu juga ada. Dan kalau kelas khusus itu Sabtu Minggu. Nah, biasa ini yang diambil yang kerja di Senin sampai Jumat begitu. Itu bedanya. Kalau untuk yang kedua ya terkait penelitian, kalau bidang sendiri itu jadi disajikan ada mata kuliah di semester 1 Kalitas Selekta. Nah, di situ dosen-dosen menerangkan terkait topik penelitian mereka. Nah, jika ada tertarik di salah satu dosen yang telah menjelaskan selama 1 semester itu, kita hubungi dosen itu. Nah, jika kita ada topik, kita ajukan. Nah, paling nanti ada masukan-masukan yang diberikan begitu. Ada topik itu lebih bagus. Kalau ada topik, kita dengarkan penjelasan-penjelasan. Kalau ada yang tertarik, kita hubungi dosennya. Nah, sebelumnya abang itu ambil di text training. Dan kebetulan pas di KPT Selekta ada dosen yang menjelaskan tentang kebakaran hutan begitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan dengan text mining dan tertarik di sana dan sesuai dengan topik penelitian sebelumnya di S1
terkait text mining dan menghubungi Ibu itu berdasarkan masukan-masukan, ketemulah judul yang mau diambil begitu. Itu aja sih, Govin. Gimana, Govin? Gimana, Govin? Oh iya Bang. Oke Bang, terima kasih ya Bang jawabannya. Oke, siap. Nah, itu dia Itu aja, perbedaan. Bang. Oke, terima kasih Govin untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Bang Zuliar untuk jawabannya. Jadi itu dia perbedaan antara penelitian S1 dan S2 gitu ya. Jadi lebih langsung ke bidangnya gitu kan. Kemudian untuk proses belajarnya juga lebih kurang sama dengan S1. Kemudian ada pertanyaan nih dari Zuria Tafatni. Pertanyaannya nih Bang, menurut Abang bagaimana persentase yang dipelajari antara ruang lingkup machine learning dan data science di ilmu komputer IPB? Persentase ya? Aku nggak bisa bilang persentase, soalnya bidang itu ya kita yang milih. Kalau mau banyak persentasenya di machine learning, dia ambil ke bidang SEO tuh. Di computational tadi kan, di computer intelligence. Nah, kita ambil di sana, bahkan banyak di sana. Ada pengenalan pola di sana, ada data mining terapan, dan mata kuliah yang lain. Nah, itu nggak bisa dibilang persentase sih. Jadi, kayak machine learning juga diajarkan di sub mata kuliah yang Abang tadi. Nah, di matematika, di statistik, matematika dan statistik itu juga diajarkan. Di kecerdasan komputasional itu juga diajarkan di sub mata kuliah ya. Jadi kalau persentase, kalau banyak ambil bidang yang ingin kita ambil, kalau ingin bidang lainnya persentasenya banyak, ambil bidang yang lain. Begitu. Oke. Oh, berarti itu tergantung kitanya sendiri, kita mau mendalami bidang apa dulu ya Bang? Iya. Oke. Kemudian udah ada pertanyaan selanjutnya nih dari Said Taufik Rizaldi. Kepada Said dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih kepada Kak Moderator, Kak Sedatul Helma. Mohon maaf Kak tidak bisa menghidupkan kameranya. Mungkin keterbatasan jaringan. Assalamualaikum Bang Jula. Izin bertanya Bang. Waalaikumsalam, iya Said. Oke, mungkin gini Bang. Mungkin semua dari beberapa yang tadi sudah di-mention sama Bang Govinda ya. Tapi juga saya karena sudah dibahas juga dengan Bang Aziz, tapi saya mau nanyakan juga ke Abang, menurut apa sih gimana sih perbedaan kuliah di IPB, khususnya mungkin di ilmu komputernya lah ya, dengan di kayak ini menurut perspektif Bang aja sih, kayak di Abang pribadi gitu, kayak apa sih perbedaannya di kampus-kampus lain gitu Bang? Kenapa why harus seperti gitu? Terima kasih Bang. Oke. Sebenarnya dengan kampus-kampus lain ya, paling kalau bisa dibilang itu kampus, kalau Bang pribadi bilangnya nomor 2 sih. Nomor satunya ya diri kita sendiri. Mau kampusnya masuk top kampus, tapi kalau nggak top, nah nggak explore, nggak menggali lagi, merasa cukup, nah itu bakalan ya susah ningkatnya. Paling kalau ini yang merasa fasilitas itu disediakan tempat kita untuk ya mau menerapkan apa yang kita lakukan begitu. Misalnya kita butuh tempat untuk refreshing menyendiri, untuk belajar sendiri di lingkungan yang nyaman. Nah, itu dikasih fasilitasnya. Dan lingkungan yang hijau di sini, karena kampus pertanian, nah, itu cukup membantu bikin nyaman sih. Jadi kita duduk di dekat sekitaran kampus, itu bawahnya pohon, itu enak aja sih. Cukup membangun mood. Nah, itu membantu untuk kayak mengerjakan sesuatu. Itu bisa jadi banget sih. Begitu Said.
Oke Bang, kasih Bang ya jawabannya Bang. Oke, Alhamdulillah. Nail. Nah, oke. Itu tadi terkait dengan kampusnya sendiri ya, Bang. Ini ada pertanyaan nih, Bang, dari salah satu alumni kita, Bang Iya. Hadi. Bagaimana cara dosen atau kampus Bang sendiri saat ini dalam memberikan pengajaran ataupun materi-materi kuliah kepada mahasiswa-mahasiswanya? Oke. Jadi selama pandemi ini kan kita belajar online kan ya. Ya. Kita di IPB itu ada New LMS seperti Edmodo lah begitu ya. Nah, dosen-dosen biasanya itu tetap belajar online. Ya, menggunakan Zoom, presentasi, seandainya ada praktikum. Nah, ini dijelaskan lewat video. Video yang dikerjakan, yang dibuat oleh dosen itu langsung. Nah, atau materi yang nggak bisa disampaikan secara Zoom, secara langsung, itu biasanya diselipkan video. Nah, di situ dikasih materi-materi dalam New LMS tadi, dikumpulin sumber-sumbernya, file-filenya di sana. Nah, nanti kita juga ngumpulin tugasnya di sana. Nah, yang paling diingat itu ya, videonya. Itu yang sangat membantu. Kalau kita dikasih slide tanpa suara, tanpa penjelasan, kita bakalan bingung gitu. Dan kita nggak ngerti apa yang dimaksud dari slide itu. Karena slide kan isinya poin. Nah, itu paling. Kalau secara misalnya Zoom dengan kita nggak jalan, nanti juga live record, disimpan, kemudian diupload lagi, dikasih linknya. Jadi yang ketinggalan, yang telat masuk, itu masih bisa mengakses. Jadi nggak perlu takut ketinggalan sih, tapi jangan sampai telat sengaja. Itu beda lagi kasusnya. Oke, itu dia tadi jawabannya caranya. Apalagi saat kayak gini berarti adanya dengan video dan diupload ulang itu sangat membantu lagi untuk mempelajari kembali kayak materi yang disampaikan ya. Iya, sangat membantu sekali itu. Tapi kita ada singgung juga terkait dengan organisasi Predatek. Ada pertanyaan selanjutnya. Kesan Abang terhadap dosen pembimbing Predatek sejauh ini, Bang? Banyak ya, ada Komsat, ada Bu Rice, ada Pak Afdal, dan yang lainnya. Oke, untuk dosen pembimbing Predatek ini, kalau kesan, itu luar biasa banget sih. Di awal-awal semester, itu sudah diajarkan oleh dosen pembimbing Predatek itu sendiri, termasuk Bu Ice. Nah, Bu Ice yang ngajarkan data nih di semester awal. Nah, kemudian diikuti ada Pak Mus, kemudian Pak Afdal juga, dan dosen pembimbing lainnya nih, Pak Inggih juga. Nah, dari mereka-mereka ini, selain ilmu dari mata kuliah, yang dirasakan banget itu bagaimana kita berinteraksi sama dosen sih. Walaupun mereka dosen pembimbing Predatek, mereka tetap dosen, tapi dari satu kesempatan kita bisa berdiskusi sama mereka terkait penelitian, terkait dengan kegiatan. Nah, di sana mulai mengenal, di sana diajarkan apa yang tidak diajarkan waktu ya. Nah, itu ya kita di kelas. Di kelas tentunya kuliah ya. Nah, itu tidak kita dapatkan di sana. Soalnya itu dari luar pelajaran. Nah, yang kayak gitu seperti kemampuan menulis, kemampuan jika menangani masalah, kemudian pengembangan analisis kita. Jadi cuman sebatas analisis kita saja itu kurang, kita butuh masukan orang. Termasuk ini dosen Predatek ini banyak banget masukannya. Dan pesan untuk dosen pembimbing Predatek, semoga sehat selalu, semoga terus memberi ilmunya yang bermanfaat tentunya ya, dan
Terima kasih udah membantu banyak banget dan luar biasa sih. Nah, itu dia. Berarti banyak banget nilai plusnya ya kalau kita di Predatek gitu. Karena nggak cuma ilmu di kelas aja, banyak ilmu-ilmu lain yang bisa kita dapatkan. Sangat menarik. Oke. Kemudian nih Bang, kesan dan pesan Abang sendiri untuk, tapi ini dua hal tanya. Yang pertama itu untuk anggota aktif Predatek dan juga untuk kawan-kawan mungkin yang baru lulus, yang akan mungkin dia selanjutnya akan kerja atau akan melanjutkan pendidikannya lagi gitu Bang. Oke, untuk yang masih aktif dulu ya? Ya, boleh. Kalau untuk yang masih aktif, jangan setengah-setengah. Kalau ingin setengah, itu namanya ragu. Nah, yakinkan diri kalian, passion kalian di mana, apakah di sini atau enggak. Kalau sudah ditentukan, total begitu. Jadi, manfaatnya yang didapat tuh enggak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, ya manfaat nantinya ya setengah. Jadi kalau mau dapat penuh, kasih semaksimal mungkin, kita bakalan dapat manfaatnya. Nah, manfaatnya mungkin kalian belum merasakan sekarang. Nantinya di suatu keadaan kalian akan membutuhkan itu. Dan ya namanya nyesal kalau itu datangnya belakangan. Nah, jadi tentukan kalian udah masih ragu-ragu atau total nih. Nah, jadi pokoknya gitu, jangan setengah-setengah. Oke, kalau yang untuk fresh graduate ya, yang baru lulus, terus ini sih, tadi selain Abang menekankan itu explore, tentukan kalian setelah tamat itu punya tujuan baru. Sebelumnya nih tujuan kalian tamat. Nah, setelah tamat, kalian itu udah harus ada punya tujuan lain. Ingin kerja, bangun startup, wirausaha, atau lanjut studi. Nah, itu udah harus ada. Jadi, jangan setelah tamat, bingung, berlama-lama, tidak ngapa-ngapain, itu ya nanti kebuang waktu. Nah, itu dan siapkan CV segala macam itu mungkin. Jadi bukan cuma kita mau apply atau mau ngajukan, jadi bikinnya tuh di sekarang terus di-update, bukan cuman pas butuh. Jadi ketika dibutuhkan kita ada, bukan ada ketika butuh. Nah, jangan diada-adain begitu. Benar. Nah, dan jangan lupakan ya praktek ini. Jadi setelah tamat menghilang, ya namanya sibukan pasti ada. Tapi di satu kesempatan kita bisa gabung lagi. Jadi nggak mesti sibuk dulu. Paling gitu sih. Kalau untuk pesan keduanya, untuk ini pesannya sama, terus upgrade diri sih. Upgrade diri. Nah, iya. Apalagi yang berkaitan dengan bidang yang diambil ya Bang. Iya. Ini ada pertanyaan tambahan nih dari alumni kita, Kak Yendra. Oh iya, halo Kak Yendra. Sepupuhnya Predatek juga. Oke, Assalamualaikum. Bagaimana terkait dengan dosen IPB, baik cara mengajarnya maupun dalam mengayomi mahasiswanya? Oke, cara mengajar. Cara mengajar, ya seperti biasa, seperti ya dosen-dosen yang ngajarkan, ngasih materi, dan biasanya di sini kita dikasih sebuah studi kasus begitu. Jadi berbasis contoh. Nah, jadi kita tuh lebih fokusnya tuh permasalahan di dunia nyata. Jadi masalahnya langsung dapat dari masalah dunia nyata begitu. Jadi kalau untuk mengayomi dosen sendiri ini
kayak memberi, nggak ada batas gitu. Terutama di magister ini kita dikasih kesempatan untuk berdiskusi sama dosen, tentunya dengan etika. Jadi kita melakukan kayak penjadwalan. Nah, jadi nggak sembarang datang tiba-tiba mau ini menyampaikan tujuan kita, nggak begitu. Jadi kita bikin janji lah, janji dosennya bersedia. Nah, biasanya kalau di kelas itu apapun pertanyaan kita masih terkait dengan mata kuliah yang tidak melenceng jauh, nah itu bakalan dijawab di sana. Bahkan kadang waktunya juga dikasih lebih. Ya, begitulah dosen gitu. Jadi kalau mengayomi banget sih. Oke, nah itu dia jawabannya, Kak Yen. Oke, baik, ini nggak terasa udah hampir 1 jam kita sama-sama diskusi dengan Bang Zuliar. Ada satu pertanyaan terakhir lagi nih, Bang. Kesan dan Abang terhadap kegiatan kita, yaitu kegiatan Predator yang alhamdulillah nih udah episode 8, apa bisa dikatakan udah 2 bulan berjalan gitu, Bang. Oke, kesan dulu ya. Kesan itu selama mengikuti Predator ini banyak hal-hal baru itu yang abang dapatkan di sini, dan itu dirasakan langsung dari pemateri-pemateri yang tentunya luar biasa begitu. Nah, untuk pesannya, semoga Predator ini tetap jalan. Tentunya mudah-mudahan dapat sponsor begitu ya. Mana tahu ada yang tertarik. Amin. Nih ya. Di banner ini masih kosong, masih bisa dimasukkan tuh. Dan tentunya bisa menghadirkan narasumber yang luar biasa lagi gitu. Yang bisa memberikan manfaat, tentunya udah bermanfaat. Dan bisa lebih bermanfaat lagi dan berguna di dunia nyata. Itu sih. Nah, itu dia salah satu pesan dan kesan dari Bang Zuliar untuk agenda kita Predator yang kita laksanakan setiap minggunya. Nah, baik, berdasarkan pertanyaan tersebut, secara nggak langsung itu juga merupakan pertanyaan penutup dari agenda kita pada malam hari ini. Nah, insya Allah. Helma, boleh satu lagi, loh? Boleh, Bu. Boleh. Nah, dari uraian tadi itu kan Ibu dengar semuanya akademik, belajar, gitu ya. Iya, Ibu. Apa sih yang dilakukan selain belajar karena gitu? Apa dan sampai minggunya belajar terus gitu? Nah, testing untuk relaxnya apa gitu? Kalau belajar terus nanti kawan-kawan nggak mau lanjut ke sana kan? Belajar iya, Ibu. terus. Iya benar. Kalau Bu, pertanyaannya. Makasih, Bu. Iya. Sebenarnya gini, Bu, ada kegiatan iseng selama dilakukan di sini. Kabut, namanya jalan kaki nih. Di PB lingkungan yang luas, download Pokemon Go. Nah, di sini ternyata banyak Pokemonnya. Nah, itu salah satu kayak hiburan aja sambil jogging, kemudian selain nonton tentunya di sana disediakan tempat duduk, kemudian colokan segala macam. Nah, itu kita bisa sorenya kita lari, jogging. Di sana juga ada gym, ada lapangan badminton. Nah, di sana bisa jogging, kemudian saya nyari Pokemon. Itu paling kegiatan iseng yang dilakukan sebelum pandemi. Dan paling malamnya seandainya nggak ada tugas Pak, keliling kampus, paling cari seafood, makanan yang disuka. Nah, paling kalau di kampus sih, kalau gabut nonton sih. Paling itu lingkungan hijau itu menarik untuk keliling, nggak bosan. Lebih nyaman ya? Iya, lebih nyaman Ibu. Jadi jogging pun rasanya enak aja.
Terus Jauh dari budaya mahasiswanya ini, budaya mahasiswa di sana seperti misalnya mungkin sekali semesternya ada kegiatan seperti entah pencinta alam, mungkin kumpulnya diskusinya di kan di sana pertanian gitu. Hal seperti itu ada nggak? Atau budayanya memang hanya ya seperti jogging, olahraga, kemudian belajar lagi, belajar dan belajar lagi. Oh, enggak sih Bu. Umumnya Jadi, gitu ya. Jadi kalau kita berjalan di kampus, nah di lorong-lorong itu biasanya kalau ada mau kegiatan, ada teater, mereka latihan di sana. Jadi tidak hanya akademik. Jadi di kampus itu ada satu lorong itu kayak untuk himpunan mahasiswa lah. Nah, ketika kita lewat di sana, kegiatan bahkan sampai malam itu bakalan kosong. Sampai malam kita di sana seperti ada latihan menari untuk kegiatan lainnya tentunya. Kemudian persiapan menyiapkan stand-stand, misalnya ada event. Nah, mereka di sana semua. Jadi lalu mereka ngumpul untuk pendidikan aja yang ke akademik gitu. Iya benar. Oke. Ya, semoga sukses ya Zul dan dapat jodoh yang terbaik ya. Amin, amin. Sukses juga Ibu. Iya. Terima kasih Bu Ice untuk pertanyaannya. Oke. Sama-sama. Baik, berakhir pertanyaan dari Bu Ice dan jawaban dari Bang Zul tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, namun sebelum berakhir, tadi kita belum sempat dokumentasi ya, jadi untuk teman-teman dan seluruh partisipan diharapkan untuk dapat menghidupkan kameranya agar kita dapat mengambil foto dokumentasi bersama-sama. Kita tunggu 15 detik lah ya, cukup. Panitia Predator, silakan untuk bersiap-siap untuk melakukan screenshot. Oke. Udah ya, oke. Dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir dan juga mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Baik dari kita tadi mendoa untuk teman kita sampai untuk ataupun akhir acara Predator pada hari ini. Untuk teman-teman semua yang mungkin ketinggalan ataupun nggak mengikuti kegiatan ini dari awal, bisa teman-teman lihat siaran ulangnya di YouTube Preditech yang akan diupdate pada waktu yang akan datang. Mungkin kalau biasanya setiap hari Kamis akan di-upload di YouTube. Dan juga jangan lupa untuk mengirimkan dan juga share, kemudian like ke teman-teman dan juga ke sosial media teman-teman semua. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kegiatan ini akan selalu berjalan secara kontinu dan juga mendatangkan narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi dan juga dengan tema-tema yang tidak membosankan dan pastinya lebih menarik dan banyak juga antusias dari teman-teman semua. Karena sejauh ini ya dapat kita lihat ya anggota kita banyak tapi masih anggota itu saja yang datang. Semoga di waktu yang akan datang masih banyak lagi anggota-anggota yang dapat hadir dan mengikuti agenda Predator pada malam hari ini dan pada malam-malam yang akan datang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai moderator, saya mohon maaf untuk segala salah dan hilaf. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Ice yang telah membimbing kami dari awal acara sampai saat ini, kemudian kepada Pak Mustaqim dan juga seluruh dosen-dosen pembimbing lainnya, kemudian kepada khususnya kepada narasumber kita, Bang Zuler Effendi Eskom, semoga selalu sehat dan semoga penelitian terima kasih banyak. Terus
Dan balik lagi ke Pekanbaru, berharapnya sih sebagai dosen ya Bang. Amin, amin. Amin. Oke. Dan bisa bagi dan juga meng-share ilmu-ilmunya kepada adik-adik di Predatek khususnya gitu. Dan juga yang terakhir kepada teman-teman anggota Predatek dan seluruh partisipan yang telah menyaksikan agenda ini dari awal hingga akhir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, episode. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ici. Ya, sama-sama Terima kasih tuh. banyak yang lainnya. Terima kasih banyak Sama-sama Bu, Aziz udah ya hadir, di Bu. sana. Iya, Ini ada Ibu. Bang Ajis, Bu. Oh iya, Aziznya ada. Baik di rantau orang. Tapi Bu, Ya. sukses ya Ibu. Izin